Ya, informasi selanjutnya juga terkait keributan yang kemudian terekam di video tentang pertengkaran antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang viral di media sosial. Ya, dan kurangnya pemahaman warga tentang hak pejalan kaki serta juga mental pengguna jalan dan ditambah dengan kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan pelanggaran ternyata masih sering terjadi di trotoar. Keributan antara komunitas pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor yang terjadi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 14 Juli 2017 ini viral di media sosial. Hingga 16 Juli, video yang diunggah ke YouTube ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 49.000 kali. Pertengkaran ini terjadi setelah salah satu pengendara sepeda motor yang menerobos trotoar tidak terima ketika ditegur koalisi pejalan kaki. Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi jika masing-masing pihak paham hak dan juga kewajibannya, baik sebagai pengendara sepeda motor dan juga pejalan kaki seperti yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa trotoar merupakan fasilitas khusus pejalan kaki. Meskipun ancaman sanksi telah diatur dalam undang-undang, tetapi pelanggaran dan juga perampasan hak pejalan kaki sudah menjadi pemandangan sehari-hari di ibu kota Jakarta, seperti yang satu ini. Mengapa hal tersebut masih sering terjadi? Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sinaga, menyatakan minimnya sarana dan mental pengguna jalan menjadi faktor utama maraknya perampasan hak pejalan kaki. Sebenarnya sudah seberapa jauh sih Bang pemerintah menangani kebutuhan pejalan kaki khususnya di Jakarta? Kalau pemerintah memenuhi kebutuhan para pejalan kaki sebenarnya ada niat baiknya gitu ya, tapi ini kan kita tidak bisa menunggu. Seperti Jakarta, targetnya untuk membangun trotoar itu kan digadang-gadang ada 2.600 km trotoar akan dibangun. Tapi kesanggupan kota ini yang kita lihat adalah 50 km per tahun. Berarti ada kebutuhan sepanjang 25 tahun untuk membangun trotoar 5 periode gubernur. Kita akan tunggu untuk membangun trotoar yang targetnya 2.600. Jadi itu kita akan menunggu, dan terlebih bagi teman-teman disabilitas yang memang harus mengakses jalur trotoar ini untuk mereka. Jadi semua harus disamaratakan fasilitas publik itu tanpa ada diskriminasi. Dari Bang Alfred sendiri, apakah ada tips bagaimana cara kita untuk membangun mental, disiplin menggunakan jalan ini, Bang? Ketika penegakan hukum itu tidak jadi, akhirnya yang namanya disiplin berlalu lintas itu tidak akan tumbuh. Kalau ada polisi baru orang disiplin, ya. Kalau ada penegak hukum baru orang disiplin. Saya coba bertanya pada beberapa warga di Jakarta, apakah hak-hak mereka sebagai pejalan kaki sudah terpenuhi? Kalau buat saya sendiri di Jakarta belum sih ya, karena masih banyak kendaraan-kendaraan seperti motor yang masuk ke trotoar, khususnya kan trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi ketika saya menggunakan motor, saya menerapkan pada diri saya sendiri dulu gitu kan. Ketika walaupun macet orang pada naik trotoar, saya cuma berusaha jangan menerapkan atau jangan menjadikan diri saya sendiri koruptor. Karena mengambil lahan pejalan kaki yaitu trotoar itu udah termasuk korupsi sebenarnya. Ya, kemacetan lalu lintas memang tidak bisa dijadikan alasan untuk menabrak peraturan. Tegaknya hukum menjadi penting demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki di trotoar. Nadia Laras, Jakarta.